Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habibi. Pada pertemuan kali ini, di sini kita akan belajar mengenai load balance, yang dimana ini merupakan lanjutan dari modul Mikrotik Administration. Langsung saja, di sini kita masuk ke bagian konfigurasinya. Langsung saja di sini sudah dilakukan konfigurasi Mikrotik Basic hingga mendapatkan internet terlebih dahulu. Lalu setelah itu di sini kita akan menambahkan IP firewall NAT mangle-nya, yaitu dengan cara ke bagian IP, ke firewall, lalu ke bagian mangle. Yang dimana di sini kita menambahkan mangle dengan jenis 2 mark connection, 2 mark routing, 2 mark connection lagi, dan 2 output mark routing. Yang pertama yaitu di sini kita membuat mark connection terlebih dahulu. Sini untuk chainnya kita pre-routing, lalu untuk in interface-nya kita arahkan ke bridge LAN. Setelah itu connection mark-nya di sini kita pilih no mark. Lalu pada per connection classifier ini di sini kita ganti menjadi baud address dan port. Lalu di sini kita ketikkan 2. Lalu di sini kita ketikkan 0 saja. Lalu kepada bagian action di sini kita ubah menjadi mark connection. Setelah itu kita sebelumnya kita neo connection marknya di sini kita ketikkan ISP1. Setelah itu kita apply, lalu kita oke. Nah, lanjut di sini kita akan membuat mark connection kembali dengan chain pre-routing dengan interface masih ke bridge LAN. Lalu di sini kita connection marknya kita ke ISP ke no mark. Lalu pada per connection classifier-nya di sini kita ubah menjadi baud address dan port. Lalu pada destination yang ininya di sini kita ubah jadi 2 dan ininya menjadi 1. Setelah itu pada action di sini kita ubah menjadi mark connection. Lalu neo connection marknya di sini kita ISP2. Setelah itu kita apply lalu oke. Setelah itu di sini kita akan menambahkan kembali yaitu untuk mark routing. Masih sama di sini untuk chainnya yaitu pre-routing dan untuk interface-nya diarahkan ke port bridge LAN. Setelah itu di sini untuk connection mark-nya kita pilih untuk ke ISP1. Setelah itu di sini kita action-nya ubah menjadi mark routing. Lalu kita ubah neo routing mark-nya di sini menjadi kita tambahkan yaitu ISP1 ke ISP1. Kita play lalu oke. Lanjut kita membuat mark routing lagi untuk ke ISP2. Di sini dengan actionnya kita ubah menjadi mark routing. Lalu di general kita menggunakan chain masih pre-routing dan in interface-nya masih diarahkan ke port bridge LAN. Mohon maaf ke port header 2 ISP2. Lalu connection marknya ke ISP2, lalu neo routing marknya ke ISP2. Setelah itu di sini kita langsung saja play lalu oke. Mohon maaf sebelumnya itu ada kesalahan dalam memilih interface, yaitu seharusnya diarahkan ke port bridge LAN lagi. Kita apply lalu oke lagi. Lanjut di sini kita akan membuat mark connection lagi dengan diarahkan ke ether 1 ESP1 dengan connection mark di sini no mark, lalu dengan action mark connection dengan new connection mark yaitu kita arahkan ke ISP1. Kita apply lalu oke. Lanjut masih dalam mark connection. Di sini kita pilih chainnya masih pre-routing, diarahkan ke header 2 ISP2 dengan connection mark di sini ISP2 normal, mohon maaf. Lalu ke action di sini kita pilih mark connection.
dengan neo connection mark, yaitu untuk ISP2. Kita play lalu oke. Lanjut, di sini kita menambahkan dua output mark routing. Di sini kita ubah chainnya menjadi output, dan untuk interface-nya kita tidak diisi ya. Di sini kita connection mark-nya kita arahkan ke ISP 1. Lalu action-nya di sini kita ubah menjadi mark routing, dan ininya neo routing mark-nya kita arahkan ke ISP1. Kita play lalu oke. Lanjut, di sini kita akan membuat satu mark routing output lagi untuk ISP2. Di sini kita chain-nya ubah lagi ke output. Lalu di sini kita ubah bagian connection mark-nya ke ISP2. Lalu kita ke bagian action. Di sini kita ubah menjadi mark routing. Lalu neo routing mark-nya diarahkan ke ISP2. Kita play lalu oke. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan menaruh routing mark, itu harusnya di connection mark. Di sini kita ubah di connection mark-nya ke ISP1. Lalu kita apply lalu oke. Lalu di sini kita akan menambahkan IP routes gateway-nya dari masing-masing ISP. Di sini kita tambahkan, caranya itu melihatnya dari DHCP client. Di sini kita copy paste saja untuk ISP1. Lalu kita copy, lalu kita oke saja. Di sini kita tambahkan di IP routes, kita tambahkan di gateway-nya itu kita paste saja yang tadi dengan cek gateway-nya yaitu ping. Lalu distance-nya ditujukan ke 1. Setelah itu routing mark-nya diarahkan ke ISP1. Lalu setelah itu kita apply lalu oke. Lalu di sini kita tambahkan juga gateway untuk ISP2. Itu caranya lihat di DHCP client. Di sini kita copy terlebih dahulu, kita okekan. Lalu setelah itu kita ke IP routes lagi, lalu kita tambahkan pada gateway-nya kita paste saja. Lalu untuk cek gateway-nya ping, lalu ke distance kita ubah menjadi 1 juga, lalu kita routing mark-nya arahkan ke ISP2. Lalu kita play lalu oke. Lanjut, setelah itu di sini kita akan mencoba melakukan test speed pada Chrome. Seharusnya di sini test speed-nya itu besar karena di sini telah digabungkan dua buah jaringan dengan sumber yang berbeda. Nah, bisa dilihat di sini untuk Mbps-nya itu besar ya karena sudah digabungkan jaringan antara ISP1 dan ISP2. Setelah selesai pengujian, di sini kita akan lanjut untuk melakukan dan mencoba untuk mengkonfigurasi bandwidth jaringan tersebut. Di sini saya akan bandwidth-nya dengan 2 mega 2 mega. Kita beri nama 2 mega dan 2 mega. Lalu untuk targetnya kita ke bridge LAN lagi. Lalu di sini kita max limitnya itu 2M 2M dan limitnya juga 2 mega 2 mega. Setelah itu kita coba di Chrome dengan speed test. Bisa dilihat di sini bandwidthnya sudah berjalan. Pembatasan bandwidthnya sudah berjalan, yang awalnya dari 90 menjadi hanya 2 MB saja. Ya, jadi mungkin cukup sekian saja untuk konfigurasi load balance ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang failover. Lanjut di sini yaitu ada failover, yang dimana failover ini berfungsi untuk membackup jaringan ketika jaringan utama sedang ada troubleshoot ataupun kendala. Langsung saja ke proses konfigurasinya.
Langsung saja kita masuk ke bagian konfigurasinya. Di sini untuk failover itu kita hanya perlu menambahkan IP root saja. Langsung saja di sini kita tambahkan IP root gateway untuk ke ISP1 dengan distance yaitu 1 yang ditandai sebagai jalur utama. Dengan cek gateway-nya yaitu ping. Setelah itu di sini kita apply saja lalu oke. Oh, sebelumnya di sini kita berikan komen terlebih dahulu ISP1 untuk menandai. Nah, lalu kita buat yang untuk ISP kedua. Di sini gateway-nya kita tambahkan gateway ISP kedua yaitu 3.1 dengan cek gateway ping dan distance-nya itu kita ubah menjadi 2. Lalu kita beri komen lagi agar tidak pusing yaitu ISP2, lalu kita play lalu oke. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dengan IP gateway ini, cara melihatnya di mana? Yaitu kalian bisa lihat di bagian DHCP client. Nah, bisa dilihat di sini kita ke bagian status. Nah, di situ terdapat yaitu IP gateway pada ISP2 ini. Nah, setelah konfigurasi IP root selesai, di sini langsung saja kita lakukan pengujian di command prompt dengan melakukan tesping 888 terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini sudah TTL, artinya sudah mendapatkan jaringan internet. Maka pengujian selanjutnya yaitu di sini kita akan melakukan ping lagi. Namun di sini kita akan mencoba mematikan header 1 inetnya dengan cara mencabutnya. Nah, setelah dicabut maka dia akan request timeout terlebih dahulu, lalu akan TTL lagi. Yaitu karena itu artinya jaringan kedua sudah berhasil membackup. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk failover ini fungsinya adalah untuk membackup suatu jaringan yaitu jaringan inti ketika jaringan inti sedang ada kendala. Jadi mungkin cukup sekian saja untuk konfigurasi load balance dengan failover ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.